Jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah, semoga kita menjadi orang yang mampu untuk membedakan antara yang batil dengan yang hak, antara yang salah dengan yang benar. Semoga kita bisa membedakan antara al-kufr wal iman, antara kekafiran dan iman. Semoga kita bisa membedakan antara asyirku wat tauhid, antara syirik dan tauhid. Semoga kita bisa membedakan antara as-sunnah wal bid'ah, antara ini bid'ah, ini sunnah. Semoga kita juga bisa berpindah membedakan antara an-nifaq dengan al-istiqomah, orang yang punya pendirian dengan orang yang pelin-pelan. Saya mulai tadi ceramah dengan membaca ayat Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7, yang insya Allah di masjid ini diamalkan untuk subuh Jumat, itu menggunakan surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Jadi memang agak panjang. Insya Allah imam-imam kita juga ada yang hafal. Kalau tidak ada yang hafal, mengundang imam yang hafal. Kalau kan ada yang hafal, mau undang untuk hari Jumat, siapa imam yang hafal. Tapi insya Allah ada yang hafal. Ulun tidak pernah sholat Jumat, sholat hari Jumat di sini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fis subhi yaumal jum'ah alif lam mim tanzil fir raqatil ula wa fis tsaniyah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkur. Sesungguhnya Rasulullah membaca surat Sajadah alif lam mim tanzil pada rakaat pertama salat subuh di hari Jumat. Di hari lain mau baca juga boleh, jadi tidak haram gitu. Wah jatuh, ada hari Jumat membaca surat itu juga lah. Dan jadi nggak apa-apa. Rakaat kedua ini kalau bisa adalah surat Al-Insan, hal ata alal insan. Mana yang kada tahan berdiri lawas bawa kursi. Nah, jadi jangan nanti lalu membuli, memadakan imamnya ini terlalu panjang. Seorang kada siap kursi, bawa kursi. Bila pina lapah berdiri, duduk kada apa-apa juga. Kalau memang kurang sehat, nah itu pahalanya sama aja. Hanya sebagian ulama saja yang mengatakan jangan berterusan. Jangan setiap Jumat baca ini terus. Kadangkala tidak membaca. Supaya apa? Supaya jamaah ini tidak mengira bahwa subuh Jumat itu 3 rakaat. Itu aja. Kalau di Masjid Mekah Madinah ya memang kadang-kadang
kebetulan kita umroh itu ada, kena hari Jumat, baca. Tapi jamaah kita beritahu juga, karena kalau nggak beritahu nanti nggak tahu ada surat sajadah, bingung dengan sendirinya. Orang sujud sajadah, seorang ruku, anda kan melihat apa ini kan. Nah, tahuan pada kada sujud sajadah, maka syaitan akan lari terpuntang-panting, ketika kita ini sujud sajadah, setannya lari terbirit-birit. Maksudnya adalah semoga Allah menjauhkan diri dari bisikan setan untuk kita dengan membaca itu. Yang dituju itu sebenarnya bukan sujud sajadahnya itu, Pak. Yang dituju itu membaca surat sajadah. Jadi kadang-kadang karena surat sajadah kada hafal, dibaca surat Iqra. Iqra itu kan ada sajadahnya, atau al-insyiqaq. Nah, idza samaun syaqqat. Jadi bukan itu, bukan itu. Jadi bukan sujud sajadahnya itu yang dituju, tetapi membaca suratnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dalam surat As-Sajdah Alif Lam Mim Tanzil tadi, yang dia Allah memperindah, menjadikan baik, kulla syai'in khalaqah, segala sesuatu yang dia Allah ciptakan. Jadi Allah itu memperindah, menjadikan baik setiap apa yang diciptakannya. Ini nanti arahnya kepada kita lah, pada kita manusia. Jadi semua alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu indah. Makanya kita diberi mata ini untuk bisa melihat kekuasaan Allah. Sehingga nanti pada kesimpulannya lalu kita mentauhidkan Allah, begitu loh mestinya. Melihat pemandangan indah, itu kadang-kadang kita terkesan betapa Allah SWT itu maha kuasa. Sama seperti Allah itu umpamanya menciptakan, Allah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita sehingga ada manusia yang bisa mengutak-atik adanya HP, handphone, media sosial. Itu kan ilmu dari Allah, kan? Sehingga begitu mudahnya pada saat ini kita berkomunikasi. Hampir-hampir pos itu kada payu lagi, saudara. Bari mengirim surat ke pos. Ulun waktu di Riyadh bari menghadangi surat. Menghadangi. Jadi semua mahasiswa itu menghadangi surat datang dari Indonesia. Jadi punya kotak pos khusus pelajar Indonesia. Jadi kuncinya itu banyak. Mana yang merasa dapat atau kekawanannya segrup, kan bergrup-grup juga, Pak. Nah, itu diambil. Kenapa? Saking hendaknya 15 hari hanya datang. Tapi sekarang begitu datang di Jeddah langsung kering berbunyi sudah. Datang aku. Nama Atar belum datang lagi. Nama Atar ke bandara belum datang. Karena kemana-mana kan. Belum lagi aku datang di Amunte. Kamu datang dari Jeddah.
Jadi luar biasa indahnya ciptaan Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Sekarang apanya yang tidak indah coba? Semua indah dipandang oleh mata kita. Makanya Allah ingin supaya hati kita ini jangan lalai. Jangan lalai untuk memahami ayat Allah. Hati juga jangan sampai tidak memahaminya. Mata juga begitu, telinga juga begitu. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dia Allah ciptakan, dia itu maksudnya Allah. Allah menciptakan, Allah ciptakan dan Allah memulai penciptaan wa bada'a khalqal insan min tin, dari tanah. Coba bisa dibayangkan ya? Allah menceritakan kepada kita karena kita memang tidak tahu. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dia Allah memulai dalam ciptaan manusia itu dari tanah. Khuliqa Adam min turabin, diciptakan Adam itu dari tanah. Coba nanti ahli tafsir memberikan penjelasan tanahnya ini campurannya berbagai macam zat. Jadi tidak tanah di perumahan kita. Tanah itu memang kandungannya macam-macam. Ada 12 macam kandungan, belum tidak bisa menyebutkan. Itu Nabi Adam itu kan, kita berbicara Allah menciptakan manusia dari tanah. Kalau kita sekarang kan kita mana pakai tanah bisa jadi manusia. Kemudian berikutnya Allah menciptakan Hawa dari mindil Adam, dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi berkembang. Jadi dari tanah jadi Nabi Adam. Dari komponen Adam itu diambil. Kalau nanti bertanya bagaimana Allah menjadikan, nah itu Allah tidak menjelaskan. Jadi dalam hal yang seperti itu kita harus mengembalikan kepada Allah. Jangan nanti berpikir kayak apa ya Allah itu menjadikan tanah sebagai jadi Adam. Walaupun ada orang dari tanah lalu dibikin jadi boneka, bisa aja juga. Tapi kan komponennya tidak seperti Adam. Ada orang jadi tanah dan dicat lalu bisa jadi berhala, jadi berhala. Bisa manusia. Tapi komponennya apakah seperti Adam? Jadilah kemudian Adam dan Hawa. Ditimbulkan rasa Nabi Adam itu keinginan untuk mendekati Hawa. Jangan bertanya nanti kayak apa perkawinannya Adam dan Hawa, rame juga aja. Ya, itu tidak usah ditanyakan. Bagaimana nikahnya? Nggak ada penjelasannya, Pak. Nikahnya di mana? Di KUA kan di mana? Tidak ada penjelasan seperti itu. Dua-duanya diletakkan di dalam surga. Dengan proses yang seperti demikian, lalu di surga itu nanti perbedaan juga, apakah surga yang diciptakan oleh Allah ini atau Allah membuat fotokopi seperti surga.
bikin jannah, kebun yang seperti surga. Bahkan ada yang mengatakan dunia ini diciptakan seperti surga. Begitu Nabi Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, berubah kebun yang seperti surga itu jadi model dunia. Jadi macam-macam pemahaman. Ada juga yang memang kulnah bitu minha jami'an. Aku mengatakan, ujar Allah SWT, mendaratlah itu. Al-hubut. Hubut itu mendarat gitu. Mendaratlah kalian, kulnah bitu minha jami'an. Ini suruh mendarat ke bumi. Bagaimana bentuknya Nabi Adam turun dari surga ke bumi? Wallahu a'lam juga. Cuma dalam Quran itu al-hubut, mendarat. Dan juga ada yang mengatakan bumi itu diciptakan seperti surga. Ketika melanggar perintah Allah, jangan memakan buah ini, tapi Adam dan Hawa memakannya. Kita nggak bisa mengatakan kenapa juga jadi kayak kita itu melanggar perintah Allah, itu nggak bisa begitu. Itu proses sebuah takdir, Pak. Prosesnya bagaimana kemudian iblis itu sangat tidak suka kepada Adam. Oleh karena dari Adam itulah kemudian iblis tergelincir juga akhirnya. Akhirnya dia menggelincirkan juga terhadap Adam. Membalas gitu. Itu hanya sebuah skenario apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Akhirnya apa? Ya Nabi Adam ke bumi ini. Beberapa tahun kemudian Nabi Adam dan Hawa memohon ampun kepada Allah. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu. Kalimatin itu bermakna perintah dan larangan, bermakna la ilaha illallah. Akhirnya apa? Kemudian Nabi Adam dan Hawa bertaubat. Allah menerima taubatnya dengan mengatakan innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Jadi dari ayat itu bisa difahami bahwasanya siapa? Dua-duanya fataba alaih. Dua-duanya bertaubat kepada Allah. Diterima tidak taubatnya? Diterima karena Allah itu maha penerima taubat. Nah, dari kalangan orang Nasrani, ia memahaminya Nabi Adam itu tidak diampuni dosanya. Itulah makanya maulah skenario cerita sendiri. Itulah maka sebabnya anak cucu Nabi Adam itu memiliki dosa warisan, gitu loh. Oleh sebab itu lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa, Nabi Isa alaihissalam itu tidak ada bapaknya. Tidak ada bapaknya. Siapa? Maryam. Wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina. Jadi Maryam ini adalah orang yang suci. Allah Subhanahu wa taala meletakkan roh terhadap Maryam ini. Ya, Maryam ini. Maryam sendiri baik ketika didatangi oleh malaikat Jibril diberikan kabar fabasyarnahu bi gulamin halim.
wahai Maryam, aku beri kabar kepada Ikam bahwa Ikam ini akan mempunyai anak laki-laki. Terkejut Maryam. Terkejut Maryam. Anna yakunu li gulam. Anna yakunu li walad. Ada dua itu. Bagaimana dialognya dengan malaikat Jibril itu urusan Maryam dengan Jibril, Pak ya. Bagaimana aku ini punya anak walam yamsasni basar, sementara aku ini tidak pernah ada manusia laki-laki yang menyentuh aku. Menyentuh aku aja kada. Kayak belum makannya sambil ceramah. Santai aja gitu. Hanya lawas coba Israel. Jadi Pak, coba Maryam, nah ini loh Pak. Jadi Maryam itu Pak, ketika didatangi oleh malaikat Jibril, diberitahukan bihulamin halim, kamu nanti ada punya anak. Yang anak itu sangat memiliki sifat kesabaran, halim. Sehingga dijawab oleh Maryam, bagaimana mungkin aku ini punya anak sedangkan aku belum pernah kawin, belum pernah disentuh oleh seorang wanita, seorang laki-laki. Dalam kacamata tauhid, ini kita perhatikan. Dalam kacamata tauhid, Maryam ini tauhidnya itu sudah runtuh. Semestinya ketika malaikat Jibril memberitahukan kabar bahwa Ikam ini akan punya anak, mestinya menjawab alhamdulillah, mestinya. Ada orang menggambarkan begitu. Kenapa? Ia meyakini kalau Allah itu menghendaki biar tidak ada laki-laki, kemudian aku betianan punya anak, ya sudah terima aja. Tapi Maryam menolak. Seketika itu juga baik, makanan yang biasa datang hampir. Coba. Kan Maryam itu makanannya sudah siap saji, Pak. Yang paling heran lagi, makanan yang datang ke Maryam itu makanan yang bukan musim. Musim durian kan ada, durian ada. Kalau mungkin musim durian ada, lalu di Maryam ada durian, itu mungkin ada orang memberi, Pak. Bisa lakian tuh melempar dari bawah ke atas. Oh Maryam, ini kan nggak ada musimnya loh. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap loh Pak. Tidak hanya sekali loh, kullama. Setiap Zakaria itu kan menunggu di bawah, pamannya menunggu di bawah. Maryam di atas. Setiap Zakaria kullama dakhala alaihal mihrab wajada indaha rizqa. Rizki. Qala ya Maryamu anna laki hadai. Maryam, kok bisa begini sih? Aku kada ma'atar makanan ke ikan, tak ada. Huwa min indillah. Ini adalah rezeki dari Allah. Makanya Allah ini begawe kada, baulah kada, dapat. Coba. Kenapa? Karena Allah sholat subuh tadi. Jika Allah nggak ada sholat subuh di sini, ada dapat nih. Kian berapa shooting ya? Ulun 2 nah. Loh, ini harus diyakini bahwa rezeki itu dari ketakwaan. Rezeki itu dari ketakwaan. Rizki yang halal.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan rezeki yang halal, rezeki yang haram. Untuk orang yang bertakwa dipilihkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Oleh sebab itu, jangan baik sekali-kali kita tuh mempertanyakan kekuasaan Allah. Kenapa Allah tuh maka begini? Kalau bisa itu tidak ada, Pak. Kalau bisa bahwa Allah telah menetapkan kepadaku seperti ini, itu seperti itu. Apalagi jaka, itu jaka itu jangan sampai. Wala takullau, jangan sekali-kali kamu itu biasa mengatakan seandainya. Seandainya mamaku masih ada, seandainya bapakku masih ada, seandainya. Ya sudah, kalau sudah meninggal habis kisah. Allah mengambil terlebih dahulu. Karena Allah sayang dengan mama kita, Allah sayang dengan bapak kita, Allah sayang dengan saudara kita. Pertanyaannya, lebih nyaman mana kita yang masih hidup di dunia ini dengan saudara kita yang sudah berdahulu? Memang ada dua. Ketika di alam kubur ada nikmat kubur, ada nikmah kubur. Nikmah itu siksa. Ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Hampir sedikit bedanya, Pak. Ni'mah dengan nikmah. Kalau nikmah itu siksa, tapi kalau nikmat itu kesenangan. Di kubur ada dua, Pak. Kalau yang sudah mendapatkan nikmat kubur itu tidak mungkin mendapatkan siksa. Yang mendapatkan siksa bisa berubah ke nikmat kubur. Mungkin karena dosanya diampuni, dimintakan doa oleh anaknya kan minta doa, memintakan ampun terus. Kaum muslimin memintakan ampun, kita ini mintakan ampun, Pak. Contoh dari Rasulullah itu setiap Jumat. Makanya kita jangan nanti mengatakan orang itu aja hadir Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu dari Rasulullah itu, Pak. Orang itu aja. Ketika ditanya apa artinya? Tawam. Nah, tawam itu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin. Oh ibu, ampunilah dosa-dosa kaum mukminin, kaum muslimat, kaum mukminat, al-akhya yang masih hidup, wal mamat yang sudah meninggal. Jadi dapat ampunan. Apakah Allah mengampuni atau tidak itu urusan Allah. Yang penting kita mengampuni. Karena apalagi kalau yang mati ini yang sudah di alam kubur waktu hidupnya sering minta ampun, itu akan diampuni. Orang berisi hutang, hutangnya kada dibayar, kada mau diampuni. Tapi kalau dia berisi hutang masuk ke alam kubur disiksa, hutangnya dibayar, sampai itu. Kenapa? Karena orang yang menghutangi tadi ridho. Atau mungkin kita mintakan apa? Ampunan. Pak, tolong hutang Abah Ulun tuh biar ikhlaskan. Oh ya, kayak aku keikhlaskan. Ya tuh. Jadi hati-hati hidup ini jangan membawa hutang. Selama hutang itu belum diikhlaskan, maka selama itu masih menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Makanya sering di apa? Tapi kadang-kadang ada orang berisi hutang keluarganya, mana ada mau urusi, Pak. Padahal rumahnya ada. Kalau rumahnya ada itu kan maunya minimal harta gono gini kan separuh. Nah, harta gono gini separuh itu bayarkan hutang. Maunya rumah olahan laki bini. Itu kan separuh untuk
suaminya. Ya harta itu yang dibayarkan. Bila lebih itu zakat warisan, bila kurang ya bisa enak anak buah ini membayarkan hutangnya. Itu nomor satu itu Pak. Makanya kita ini kalau diisi hutang jangan hinip. Orang lain harus diberitahu, suaminya diberitahu, istrinya diberitahu, aku nih berhutang ini. Jangan hinip. Tahu hinip lah. Nah, nama-nama ini hinip nggak tahu. Sunyi ya, tidak memberitahukan kepada keluarganya. Kadang-kadang mau dipikir-pikir kalau soal makan itu berhutang wong kawak kada. Apalagi ingin sesuatu yang tidak untuk dalam rangka taat kepada Allah, buat apa? Kalau nggak diisi, kalau tidak ada manfaatnya membeli sesuatu, hutang ya nggak usah. Tapi kalau kita punya keinginan berhutang dan keinginan membayar, itu biasanya dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau seseorang itu berhutang, lalu model keinginan kadang tidak membayar, itu dasar disulitkan oleh Allah. Orang bisnis itu insya Allah Pak, minggu akan datang atau Senin depan ulun bayar, Senin dibayar, itu insya Allah dimudahkan rezekinya. Sudah sebulan sudah berjanji, padahal ada mau membayar, ini pacang bangkrut ini, bujur Pak. Itu sudah jadi dalil dari hadis Rasulullah. Jadi siapa yang berhutang membayar akan dimudahkan oleh Allah. Bila ada keinginan membayar, dasar dipersulit sampai mati kada terbayari. Akhirannya yang membayari bininya, yang membayari lakinya, yang membayari anaknya. Kan kita menjadikan orang lain jadi menderita jadi. Nah itu persoalan di akhirat kelak. Wa bada khalqal insani mintin. Jadi dari apa? Dari tanah. Oleh sebab itu ketika Maryam tidak meyakini, maka otomatis rezeki itu putus. Coba dicontoh dalam Quran sudah ada. Dan Nabi Zakaria sendiri melihat, dan itu tercantum di dalam Al-Quran. Huwa min indillah. Lalu ditutup ayat itu. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan rizki kepada siapa yang dikehendaki tanpa perkiraan. Kita semua itu kan nggak tahu Pak. Walaupun jatahnya sudah ada, masing-masing kita tuh dijatah sudah oleh Allah Pak. Cuman kita tidak tahu jatah kita itu berapa. Ada yang 1 miliar, ada yang 2 miliar, ada yang tidak. Setiap rezeki yang banyak itu mendatangkan bahagia. Tidak semua. Tidak mesti rezeki yang banyak itu bahagia. Tetapi banyak juga yang rezekinya tidak banyak tapi bahagia. Jadi bahagia itu dibagi sama, rezeki tidak dibagi sama. Tinggal bagaimana kita menata ekonomi. Nah itu. Karena di dalam kehidupan kita ini ada 4 program kan Pak. Hidup ini ada 4 program. Siapa yang menunjukkan Allah? Al-Qasas ayat 77. Ulun ulangi kata Bapak supaya mendalam sekali gitu. Apa? 1, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Hidup ini programnya adalah mencari apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan di akhirat kelak.
yakni di surga, itu nomor satu, Pak. Apa saja yang kita lakukan kalau tidak mendatangkan kebahagiaan di surga, peraya harusnya digawe. Kenapa? Karena hidup di dunia ini terbatas waktunya, Pak. Kalau ujar Rasulullah, hidup manusia itu baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih. Itu enggak banyak, yang lebih enggak banyak. Yang banyak itu 60, 70, 60, antara 60, 70, matian. Ibu-ibu berapa umur dah? Itu begitu, Mak. Ya Allah. Ulun ini 67 sudah, nak. Tapi lior masih baik, Pak. Kalau ada baik, ada kawan minum, Pak. Yang penting, baik hidup ini kita jalani dan tidak usah memikirkan soal kematian. Mati itu urusan Allah, Pak. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah beribadah. Itu aja. Maknanya luas loh beribadah. Jadi seperti itu. Yang kedua, walatan sanasibaka minad dunya. Atur dunia. Sehingga bagaimana 1 juta itu cukup sebulan. Bahkan lebih. Bahkan 1 juta 1 bulan tuh kada habis. Kayak apa caranya? Wah. Hari Ahad subuh datang ke sini dapat wadai. Ada usah lagi bulik dengan makan nasi. Sebuting wadai itu ya sudah. Gini baik. Ujar orang kalau makan wadai sebuting ini sama dengan 1 piring. Jadi makanya suruh milih. Makan nasi sepiring kan makan wadai sebuting kan? Dua-duanya baik. Jadi coba seperti itu. Jadi ada orang yang mengatur dunia ini 1 juta itu enggak habis. Ya bertanam lombok, bertanam tarong, bertanam apa, nah, lalu unjun, nah, berasnya Bintuha memberi. Yang ketiga, nah ini ketiga, wa aksin kama aksanallahu ilaika, berbuat baik seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Tidak ada pikiran tuh nggak berbuat baik itu pikiran kita. Dan yang keempat, wala tabghil fasad, jangan membuat kerusakan. Sudah itu aja. Insya Allah kita akan berbahagia. Kalau lebih runut lagi dalam surat Ar-Ra'd, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya tentram adalah dengan berzikir kepada Allah, dengan taat kepada Allah, dengan berjalan di atas jalan ketakwaan. Zikir itu maknanya kan itu. Baik itu zikir secara lisan, zikir dengan ketaatan, zikir dengan berjalan di atas jalan ketakwaan. Maksudnya jalan ketakwaan itu langkah ada perintah kita laksanakan, langkah ada larangan kita jauhi. Itu aja. Kalau kita tidak melaksanakan perintah lalu melanggar aturan Allah, ada pintunya apa? Bertaubat. Pintunya memohon ampun. Nah, itu kalau. Jadi mudah sebenarnya hidup. Jadi 4 program kehidupan dari Allah itu kita jalankan. Akhirnya apa? Jadilah Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Jadi lengkaplah Pak, kalau kita baca ayat ini loh. Lengkaplah manusia ini. Ada tanpa bapak dan ibu adanya Adam, tanpa ada ibu jadi Hawa. Ada bapak dan ibu seperti kita semua. Sekarang 6 miliar ini. Tanpa ada bapak,
ada ibu adalah Nabi Isa. Dan luar biasanya baik, Nabi Isa itu nggak punya keturunan. Coba umpamanya Nabi Isa itu kawin punya anak, itu kira-kira keturunan Nabi Isa itu dipuja-puji oleh orang baik. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad dari Fatimah saja, itu yang namanya habaib itu luar biasa. Luar biasa Pak. Apa? Dielu-elukan seperti Tuhan. Bahkan punya keyakinan ada seorang Habib bisa mematii api neraka. Coba itu kan ya lah kok ya percaya begitu loh. Kan aneh kan Pak. Kita ini kadang-kadang yang namanya orang awam, kita ini kan orang awam Pak. Orang yang ya pintar juga Bang, tapi dipintari orang gitu kan itu. Kita ini pintar Pak, cuman mudah dipintari orang. Bagaimana ada seseorang yang satu malam bisa melaksanakan Isra Mi'raj 70 kali. Nah, itu aneh kalau itu namanya khurafat. Nah, di Muhammadiyah kita ini adalah kita membasmi yang seperti itu, membasmi kebid'ahan, ya, membasmi tahayul, kisah-kisah yang aneh-aneh, bukan kisah, keyakinan yang aneh-aneh. Kalau khurafat itu kisah-kisah aneh-aneh yang mengandung keyakinan. Jadi kita tidak meyakini itu. Baru manusia itu bisa maju itu begitu. Maju dalam artian jangan maju dalam kemungkaran, tidak. Tapi maju bagaimana ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bada khalqal insani min tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma imahin. Kemudian dia Allah menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, dari sperma kalau bahasa asingnya, dari mani yang dijual tidak laku, diculung ke orang ada hak menerima. Itulah kita. Jadi Allah mengatakan mimma imahin, dari air yang sangat hina. Yaitu tadi dijual kada laku, diculung ke orang kada akon. Seorang Bang, ya karena itu ampun seorang. Itulah ciptaan awal Allah menjadikan kita. Jadi sesuatu yang sangat hina. Cuman manusia ini kadang-kadang tidak menyadari akan hal itu. Sehingga dalam surat Yasin Allah berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Apakah manusia itu tidak memperhatikan? Ayo Bang, perhatikan, maksudnya kan begitu Pak. Istifham ingkarinya itu begitu. Ayo Bang, pahami nah, sesungguhnya aku telah menciptakan manusia itu dari nutfah, dari air, dari saripati tanah. Nanti akan menjadi ada prosesnya. Manusia itu diciptakan. Semua siapakah? Lalu faida huwa khasimun mubin. Tiba-tiba ketika aku beri ilmu, aku beri kekuatan, aku beri harta, aku beri kekuasaan. Loh, kan manusia kan baik. Kita ini diberi oleh Allah. Allah menciptakan dari sperma air yang hina tadi, perkembangannya ada, nanti akan kita sampaikan. Kemudian begitu ia jadi manusia, kan manusia lemah, dijadikan kekuatan, bisa berdiri, bisa lari, bisa macam-macam, kan kekuatan. Bisa ke hulu ke hilir, bisa terbang, bisa apa? Manusia kan bisa terbang. Dengan alat lalu dia bikin pesawat, kan bisa meloncat. Coba bayangkan. Manusia itu kepintaran.
diberi ilmu, diberi harta. Ada orang berisi duit itu triliunan coba. Kemudian diberi kekuasaan, tiba-tiba melawan Allah, tiba-tiba menjadi musuh Allah. Itu manusia. Nah, kita ini ingin ulun hanya mengawali sebelum ulun sampai kepada perlunya kita mengatur terhadap jiwa. Terlebih dahulu kita mengetahui asal muasal kita dulu. Sebab kalau kita tidak tahu dari asal muasalnya, kadang-kadang kita tidak menyadari akan kehidupan. Sehingga Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ingatlah olehmu, wa'lamu, ingatlah olehmu, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam badan kita ini apa? Ada segumpal daging. Tapi abstrak, tidak bisa dilihat. Kalau Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ghazali, Ibnu Sina itu menyimpulkan yang namanya mudghah itu ada 4. Ada roh, ada hati, ada nafsu, ada akal. 4 saja. Ini mudah dipaham. 4 tapi dia menyatu sehingga disebut dengan roh. Di dalam badan kita ini loh. Sudahnya badan kita ini mulai dari ujung rambut, bagian kepala aja, apa isinya di dalam? Bagian badan kita, apa isinya yang di dalam sini nih? Wadah yang kita makan tuh kemana tadi? Ada tahu kita apa enak? Kaki, tangan, apa? Itu baru badan. Dan ini juga perlu nutrisi, Pak. Ini perlu nutrisi sehingga mata nyaman, telinga nyaman, badan nyaman, betis semuanya kada nyeri. Itu kan memerlukan nutrisi. Ya, tapi kalau sudah tua badan itu dasar habis apa ngulinya. Itu sotek pulang nguli nang hanyar. Nah, coba. Jadi badan kita juga perlu nutrisi. Nah, al-mudghah. Nah, mudghah yang di dalam hati, yang di dalam badan kita ini juga perlu nutrisi sehingga badan juga menjadi baik. Kemudian di dalam badan kita juga menjadi baik. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila mudghah di dalam ini tadi itu baik, jasadnya juga baik. Kalau mudghah yang abstrak terdiri dari roh, hati, jiwa, dan akal itu tidak baik, maka badan ikut tidak baik. Jadi menentukan sekali. Apakah itu? Itulah al-qalb, itulah hati. Insya Allah pada masa yang akan datang akan kita coba untuk menyampaikan bagaimana sama-sama kita untuk menata hati. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.